Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Hari ini kita kembali belajar tema bersama Ustazah Mega. Kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustazah, kemarin kita sudah membahas mengenai teks petunjuk. Teks petunjuk yaitu pedoman untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Teks petunjuk bisa disampaikan secara naratif atau bisa menggunakan visual. Salah satunya bisa menggunakan poster. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Buanglah sampah pada tempatnya. Atau gambar ini, cintai bumimu, jaga lingkungan sekolahmu. Atau gambar ini, peringatan, dilarang merokok, makan dan minum di area ini. Atau gambar yang ini, matikan TV jika tidak ditonton, matikan lampu di siang hari. Ustazah yakin anak-anak Ustazah sering melihat gambar-gambar yang Ustazah tampilkan, karena gambar-gambar ini gambar yang familiar atau gambar yang sering kita temui di tempat-tempat umum. Beberapa gambar ini merupakan contoh poster. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.4 dengan materi poster. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti, tujuan, syarat, ciri-ciri, serta langkah-langkah membuat poster. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu membuat poster menghemat energi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kita, yaitu yang pertama, arti poster. Yang kedua, tujuan poster. Yang ketiga, ciri-ciri poster. Yang keempat, syarat-syarat poster. Dan yang kelima adalah langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, kita akan belajar apa itu poster. Ada yang sudah tahu apa itu poster? Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan yang ditulis di atas kertas berukuran besar sebagai media untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat umum. Mengapa poster berukuran besar? Agar dapat dilihat dari jarak jauh dan bisa menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua yaitu tujuan poster. Tujuan poster memberikan informasi, pesan, atau ajakan kepada masyarakat umum terhadap sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh banyak orang. Contohnya, ketika kita memasang poster langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar. Nah, kita berharap masyarakat yang membaca atau yang melihat poster yang kita pasang itu bisa melakukan langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga, ciri-ciri poster. Yang pertama, didesain dengan komposisi huruf, angka, dan gambar yang menarik. Jadi, kalau kita membuat poster, kita harus memperhatikan huruf yang kita gunakan, gambar yang kita gunakan, itu harus menarik. Yang kedua, ditulis di kertas ukuran besar dan ditempel di tempat umum. Jika anak-anak ustazah menulis poster dalam ukuran kecil dan itu akan ditempel di tempat umum, tentu saja poster yang kita buat tidak bisa menarik perhatian khalayak ramai. Karena kenapa? Karena posternya berukuran kecil. Tapi jika kita membuat poster dengan ukuran besar, dengan huruf dan gambar yang menarik, maka bisa menarik perhatian masyarakat umum. Yang ketiga, diberi warna yang kontras dan tulisan yang jelas.
warnanya harus eye catching agar bisa menarik minat pembaca, dan tulisannya pun harus jelas sehingga mudah dipahami. Dan yang keempat, bahasa yang kita gunakan untuk membuat poster itu harus singkat, padat, dan jelas serta berkesan. Dan yang selanjutnya yaitu syarat-syarat poster. Adapun syarat-syarat poster di sini hampir sama dengan ciri-ciri poster yang sudah kita jelaskan tadi, seperti pemilihan kalimat yang akan kita pakai dalam membuat poster itu harus singkat, padat, dan jelas. Dilihat dari gambar yang kita pakai itu harus sesuai antara gambar dan isi poster yang kita buat, serta gambar yang kita gunakan juga harus menarik. Yang ketiga, tata letak harus seimbang. Di sini antara gambar dan tulisan tata letaknya harus seimbang. Dan yang keempat, yang paling penting adalah bahan-bahan untuk membuat poster memiliki kualitas yang baik agar tidak cepat rusak. Karena kenapa? Karena poster yang kita buat akan ditempel di tempat umum. Biasanya di tempat umum ini terdapat banyak orang. Jadi jika kita memakai bahan-bahan yang berkualitas untuk membuat poster, insya Allah poster yang kita buat akan bertahan lama dan tidak cepat rusak. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah membuat poster. Ketika Nana Ustazah mau membuat poster, perhatikan langkah-langkah berikut, yaitu hal yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan tujuan atau ide poster. Ide poster apa yang akan kita buat? Nah, poster yang kita buat ini tujuannya apa? Kita tentukan di awal sebelum kita membuat poster. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan ide poster yang akan kita buat, kita bisa menyusun beberapa kalimat singkat berdasarkan ide yang dipilih. Kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga yaitu kata-kata yang dipilih harus menarik, unik, dan mudah diingat. Itu salah satu ciri poster. Jadi kita harus memilih kata-kata yang menarik, kata-kata yang unik, dan kata-kata yang mudah diingat. Dan yang terakhir adalah lengkapi dengan gambar yang menarik. Karena poster itu adalah gabungan antara gambar dan teks, atau bisa juga hanya teks saja. Tapi ketika kita memutuskan untuk membuat poster menggunakan gambar, maka pilihlah gambar yang menarik dan gambar yang sesuai. Misalnya, anak-anak Ustazah mau membuat poster hemat energi. Hemat energi di sini salah satunya menghemat air. Jadi gambar yang kita pakai adalah gambar air. Jangan ketika kata-katanya menghemat energi air, tapi gambar yang digunakan adalah gambar matahari, maka antara gambar dan tulisan tidak menemukan kecocokan, atau bisa dikatakan poster yang kita buat menjadi tidak menarik. Demikian materi kita tentang poster, termasuk apa itu poster, ciri-ciri poster, tujuan poster, syarat-syarat membuat poster, bahkan langkah-langkah membuat poster. Saya yakin anak-anak Ustazah sudah paham dan sudah mengerti. Sekarang kita lihat ke penugasan. Tugas Ananda hari ini adalah buatlah sebuah poster berisi ajakan atau petunjuk untuk menghemat energi dan BBM. Anak-anak Ustazah bisa membuat poster karya sendiri, bisa mengambil gambar dari koran atau dari buku, boleh digunting lalu ditempel di kertas yang sudah disiapkan, dan buatlah kata-kata yang menarik. Antara gambar dan kata-katanya harus cocok. Atau anak-anak Ustazah juga bisa membuat gambar sendiri dan diberi warna yang menarik. Tugas ini Ustazah tunggu paling lama tanggal 28 September dan dikirim melalui Google Classroom ataupun melalui WA. Berikut adalah contoh-contoh
poster hemat energi yang bisa menjadi referensi anak-anak ustazah untuk membuat poster. Di sini ada poster hemat air, sayangi anak cucu. Nah, ini contoh poster hemat air. Selanjutnya, ini contoh energi hemat listrik. Poster hemat energi, salah satunya menghemat listrik. Ada poster ayo hemat energi. Di sini ada energi listrik dan energi air. Ini juga ada poster hemat energi. Contoh poster hemat bahan bakar minyak. Ini juga contoh poster hemat energi air. Nah, demikian anak-anak ustazah. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.